terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelas 2024B Prodi PGSD, kami dari kelompok 5 ingin membahas berkaitan dengan Koperasi Indonesia dan perekonomian negara-negara ASEAN. Baik, sebelum kami membahas berkaitan dengan materi, izinkan kami memperkenalkan nama. Saya Yohana Grace Anyela Rati, NPM 24103054. Saya Maria Astiani Cembes dengan NPM 24103085. Saya Ermila Echa dengan NPM 24103086. Saya Fridolin Rungu, NPM 24103082. Saya Marcela Filandri Janai dengan NPM 24103071. Baik, itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya, teman-teman silakan menyimak video ini. Selamat menyaksikan. Oke, baik, di sini kami akan membahas berkaitan dengan Koperasi Indonesia dan perekonomian negara-negara ASEAN. Sebelum masuk materi, kita harus mengetahui dulu sejarah Koperasi Indonesia dan pengertian Koperasi Indonesia. Pengertian koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang bekerja sama secara sukarela atas dasar asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Gerakan koperasi di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial dan semakin berkembang setelah kemerdekaan. Konsep koperasi secara resmi diakui dalam Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi landasan hukum utama yang mengatur peran, fungsi, dan pembina koperasi di tanah air. Yang kedua yaitu kita akan membahas berkaitan dengan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapapun boleh menjadi anggota tanpa paksaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Setiap anggota punya hak suara yang sama. Yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usaha secara adil berdasarkan jasa masing-masing anggota. Yang keempat yaitu kemandirian. Kemandirian yaitu tidak bergantung pada pihak luar. Yang kelima yaitu pendidikan perkoperasian, yaitu meningkatkan kesadaran dan keterampilan anggota. Yang keenam, kerjasama antar koperasi untuk memperkuat ekonomi bersama. Berikutnya adalah tujuan koperasi. Tujuan utama koperasi adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang berikut juga fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, sebagai wadah ekonomi rakyat. Yang kedua, meningkatkan daya beli dan pendapatan anggota. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, membantu pemerataan ekonomi nasional. Dan yang kelima, mengembangkan nilai-nilai sosial dan kebersamaan. Adapun jenis-jenis koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumen, yang mana untuk menyediakan barang kebutuhan anggota. Yang kedua, koperasi produsen, untuk membantu produksi dan pemasaran hasil anggota. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam atau KSP, yang menyediakan layanan keuangan dan pinjaman. Yang keempat, koperasi jasa, untuk memberikan jasa tertentu, misalnya transportasi dan asuransi. Yang kelima, koperasi pemasaran, untuk membantu menjual produk anggota. Banyak koperasi di Indonesia yang masih menghadapi tantangan, antara lain manajemen yang belum profesional, transparansi dan akuntabilitas yang rendah, keterbatasan akses teknologi dan pasar, dan rendahnya literasi keuangan dan digital anggota. Kondisi ini menyebabkan sebagian koperasi kesulitan berkembang, bahkan banyak yang tidak aktif atau tutup. Program seperti Koperasi Modern, Koperasi Desa Merah Putih, serta kemitraan dengan pelaku industri besar menunjukkan arah baru pengembangan koperasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang perekonomian negara-negara ASEAN. ASEAN
atau Association of South Asian Nations adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Tujuan utama ASEAN adalah untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bersama di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berpotensi untuk ekspor. Komoditas ekspor utama Indonesia adalah minyak dan gas, aneka jenis barang tambang, dan berbagai hasil sumber daya alam untuk bahan mentah seperti kayu, karet, dan lain sebagainya. Barang ekspor potensial dari Indonesia lainnya adalah tekstil dan hasil pertanian. Sektor industri dari perikanan Indonesia pun terus berkembang dan menghasilkan berbagai macam barang ekspor. Sementara komoditas impor utama Indonesia yaitu perkakas industri, farmasi dan kimia, barang elektronik dan otomotif. Yang kedua, Brunei Darussalam. Perekonomian Brunei didominasi oleh hasil minyak bumi dan gas. Pendapatan per kapita negara ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Industri yang berkembang dan utama selanjutnya yaitu tekstil, makanan dan minuman, hingga bahan bangunan. Negara ini banyak mengimpor mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan kimia. Transportasi yang dibangun meliputi darat, laut, dan udara. Yang ketiga, Filipina. Filipina sangat mengandalkan sektor agraris. Kendati demikian, potensi ekonominya tidak hanya dari hasil pertanian, tapi turut didukung oleh sektor industri yang sekarang makin berkembang. Peternakan juga berkembang pesat di sana. Hasil pertanian dan peternakan dari Filipina antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, dan masih banyak lainnya. Sementara hasil dari industri yaitu peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan. Yang keempat, negara Laos. Laos memiliki kegiatan ekonomi utama di sektor pertanian. Sektor ini telah menyerap 72% tenaga kerja dengan hasil utama berupa padi dan jagung. Di samping itu, Laos memiliki barang tambang untuk diekspor seperti biji timah. Ekspor lain dari Laos ialah kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Barang-barang yang diimpor seperti beras, minyak bumi, mesin, barang elektronik, dan barang konsumsi lainnya. Yang kelima, Kamboja. Perekonomian Kamboja mengandalkan sektor pertanian dan industri. Di antara industri Kamboja yang berkembang adalah semen, kayu, dan rokok. Industri di Kamboja tidak terlalu berkembang sebelumnya karena kekurangan tenaga terampil, bahan mentah, suku cadang, hingga masalah transportasi. Namun, sekarang Kamboja berlahan bangkit dan nilai GDP per 2003 mencapai $4.215 Amerika Serikat. Yang keenam, negara Malaysia. Malaysia mengandalkan perekonomian dari sektor pertanian, tambang, dan industri. Pendapatan terbesarnya dari minyak dan gas, serta hasil perkebunan karet yang melimpah. Kegiatan ekspor-impor di Malaysia kebanyakan dilakukan lewat pelabuhan laut. Yang ketujuh, negara Myanmar. Myanmar merupakan negara pengekspor beras, kacang-kacangan, ikan, udang, bahan mineral, dan lain sebagainya. Komoditas impornya antara lain baja, mesin, dan suku cadangan kendaraan bermotor. Masyarakat Myanmar sekitar 65%-nya bekerja sebagai petani dan sisanya masuk ke sektor industri. Yang ke-8, Singapura. Sebagai negara transit, Singapura banyak memperoleh pendapatan dari sektor pajak yang menjadi sumber pendapatan besar. Singapura saat ini menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia. Beberapa industri yang berkembang seperti elektronik, bahan kimia, keuangan, pariwisata, dan perdagangan. Yang ke-9, Thailand. Thailand mempunyai kondisi ekspor utama berupa beras dan karet. Ada pula kelapa, kapas, sutra, dan sebagainya. Sektor lain yang memberi kontribusi pada perekonomian negara ini adalah pertambangan,
pariwisata, peternakan, dan hasil alam. Yang ke-10, Vietnam. Vietnam menjadi eksportir terbesar ke negara Amerika Serikat dan di antara negara ASEAN lainnya. Di negara ini banyak investasi asing masuk, bahkan menjadi negara tujuan para produsen yang ingin memindahkan pabriknya dari Cina. Perusahaan raksasa seperti Samsung Electronics berinvestasi di Vietnam. Perekonomian Vietnam ditopang dengan kegiatan industri, pengolahan manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Investasi dan konsumen perseorangan di negara kini kian membaik dari waktu ke waktu. Baik, itu saja hasil pemaparan materi kami pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kata atau kalimat yang tidak tepat atau tidak sesuai, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.